Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Riko di Arizona. Kebetulan dipilih untuk menyampaikan terkait pupuk nanoteknologi dari inovasi PT GNA. Oke, mengapa pupuk nano menjadi sebuah harapan bagi kita untuk menggunakan pendekatan teknologi dalam budidaya pertanian? Kita berangkat dari pangan terlebih dahulu. Sebetulnya apa saja tantangan pangan di masa depan? Dan hasil identifikasi kami yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan FAO atau Organisasi Pangan Dunia, kami menyimpulkan setidaknya 3 tantangan pangan di masa depan, khususnya di Indonesia. Dan inilah yang akan menjadi cikal bakal kita untuk transformasi menuju teknologi, khususnya di bidang nanofertilizer. Pertama, kita sebut Red Biodiversity Loss, yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati. Seperti yang Pak Kadis tadi sampaikan, ada efek rumah kaca, kemudian penguapan, pencemaran air, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Kita tidak bisa terlepas dari tanggung jawab para petani kita. Saat ini terdapat sekitar 7,7 miliar mulut yang harus diberi makan di dunia. Sehingga menuntut kita para petani untuk hasil panen yang tinggi. Dan pada akhirnya merangsang petani kita untuk menggunakan pupuk, pestisida dengan jumlah atau kuantiti yang tinggi. Dengan harapan semakin besar diberikan, maka hasil produktivitasnya juga tinggi. Padahal aktivitas budidaya dengan teknik-teknik yang tidak bijak tersebut akan menjadi ancaman karena pertanian akan terus terbelenggu dengan berbagai ancaman seperti organisme pengganggu tanaman, meliputi hama dan penyakit yang resisten, penyebab cuaca ekstrim, dan perubahan iklim. Selain itu juga penggunaan ataupun teknik budidaya yang tidak tepat dengan pemberian unsur hara ataupun perlakuan kimia yang banyak menyebabkan kepunahan mikroorganisme berguna seperti penyerbuk dan juga penjaga kesuburan tanah. Sehingga kalau kita lihat grafik di bawah ini, paling tidak kita harus menggunakan teknik budidaya yang bijak untuk mendukung keanekaragaman hayati. Dan diprediksi 2030 hingga 2050, keanekaragaman hayati kita akan pulih karena dampak semakin sadarnya kita untuk melakukan praktik budidaya yang ramah lingkungan. Kedua, yaitu change in land use atau alih fungsi lahan. BPS menyebutkan jumlah penduduk di Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 273 juta jiwa dan mengalami kenaikan sekitar 2 juta jiwa tiap tahun. Problemnya apa? Mereka butuh pasokan pangan, ditambah lagi kebutuhan sekunder seperti tempat tinggal yang mengharuskan lahan-lahan secara bertahap akan berubah alih fungsi menjadi beton-beton rumah, gedung, dan lain sebagainya. Ditambah lagi di Indonesia saat ini regenerasi petaninya sangat minim. Jumlah petani Indonesia saat ini didominasi oleh usia tidak produktif, yaitu lebih dari 45 tahun sebesar 61%. Menyebabkan hasil perhitungan dari The Economic tahun 2022, bahwasanya Global Food Security Index atau indeks ketahanan pangan di Indonesia saat ini berada di posisi 4 di tingkat ASEAN. Masih kalah dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Yang ketiga yaitu climate change atau perubahan iklim yang ekstrim. Tahun 2023 kita dihadapkan dengan fenomena El Nino yang sangat luar biasa. Setiap sudut desa, kabupaten, dan lain sebagainya menjerit dengan lahannya yang kering. Tanaman mereka mati hingga gagal panen. Sehingga salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara teknik budidaya yang baik, menggunakan pendekatan teknologi yang telah terbukti oleh para ahli dan mengetahui bagaimana tanaman itu bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan minimal resiko merusak lingkungan. Boleh di next? Oke, sehingga langkah apa sih yang harus kita ketahui? Nah, langkah pertama yaitu kita harus mengetahui sebenarnya tanaman itu butuhnya apa saja sih? Nah, kali ini kita membaginya menjadi 2 fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Berdasarkan data saat ini, pupuk menjadi faktor pendukung sekitar 35 hingga 40% produktivitas tanaman. Dan pada fase vegetatif, unsur hara yang dibutuhkan sangat kompleks, meliputi nitrogen, sekitar 50 hingga 70% digunakan untuk fotosintesis dan pembuatan makanan bagi tanaman. Kemudian ada fosfat berperan untuk pertumbuhan akar,
merangsang pembentukan bunga dan buah untuk fase generatifnya nanti. Kalium untuk penguatan sel dan resistensi terhadap penyakit. Kemudian pada fase generatif, paling tidak tanaman membutuhkan nitrogen sebesar 20 hingga 30%, fosfat sebesar 40 hingga 50%, dan kalium sebesar 30 hingga 40%. Nah, pada fase vegetatif dan generatif, tanaman membutuhkan unsur hara mikro. Kalau tadi saya menyebutkan di atas adalah unsur hara makro saja. Padahal penting bahwasanya kita harus mengetahui kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Paling tidak unsur mikro yang harus kita sediakan untuk tanaman seperti boron sampai 0,02%, kemudian dia tembaga 0,05%, besi 0,01 hingga 0,5%, kemudian mangan, dan dilanjutkan dengan zinc sekitar 0,01 hingga 0,1%. Kita tahu bahwa setiap kali panen, paling tidak 10 lebih komponen hara terangkat, tapi hanya diberikan beberapa hara makro saja ketika fase budidaya oleh petani. Sehingga sudah sewajarnya kita harus memperhatikan kebutuhan tanaman ini untuk peningkatan produktivitasnya. Sehingga saat ini pupuk yang semula adanya pupuk tunggal, kemudian ada inovasi lagi menjadi lebih kompleks pupuk majemuk, ada lagi pupuk majemuk makro, ada majemuk mikro, dan yang paling lengkap saat ini adalah majemuk makro mikro. Nah, permasalahannya pupuk saat ini tuh paling tidak seperti ini. Formulasinya saat ini berukuran makro seperti granul dan penyerapannya sangat rendah. Data dari Jurnal Ilmu Pengetahuan dari IPB menyebutkan formulasi-formulasi tersebut penyerapannya hanya sekitar 30 hingga 35%. Menyebabkan menyebabkan polusi akibat penguapan amonia. Contoh dari penggunaan urea. Namun, jika diaplikasikan bersamaan tanah, menimbulkan gejala terbakar pada tanaman. Sehingga pada kemarin gejala El Nino, petani tidak berani memupuk, kemudian akhirnya pasrah, dan produktivitasnya menurun. Boleh di next. Dan salah satu cara untuk mengatasi masalah kurang efisiensinya penggunaan pupuk saat ini, yaitu hadirnya nano fertilizer atau pupuk berukuran nano. Nah, teknologi nano ini diperkenalkan oleh Norio Taniguchi, seorang profesor dari Jepang, tepatnya Tokyo Science University pada tahun 1974. Untuk nanoteknologi sendiri adalah sebuah teknologi baru yang struktur materinya dikendalikan pada skala nanometer untuk menghasilkan bahan yang memiliki sifat properti yang unik. Nah, ini nanti akan menjadi keunikan nano fertilizer dengan ukuran kira-kira antara 1 hingga 100 nanometer. Kemudian karakteristik dari nanoteknologi ini adalah smaller size, large surface area, yaitu berukuran kecil tetapi luas permukaannya besar. Dalam pertanian kemudian istilah nano ini semakin berkembang. Muncul inovasi nano pesticide, kemudian ada nano fertilizer, dan lain sebagainya. Inilah yang akan menjadi sebuah harapan baru bagi kita, bagaimana partikel yang berukuran kecil seperti itu, yaitu pupuk nanoteknologi, dapat membawa jutaan unsur hara yang mampu terserap dengan sempurna oleh tanaman. Boleh di next. Dan dalam mekanismenya, di sini terlihat dari gambar, penyerapan hara paling tidak kalau misalkan pupuk nanoteknologi ini di dunia perpupukan paling banyak menggunakan formulasi cair. Penyerapan hara lewat daun, yang mana kita tahu umumnya penyerapan tersebut lewat stomata. Sedangkan jika kita menyemprotkan pupuk ke dalam daun, terdapat lapisan-lapisan kutikula pada dinding-dinding terluar yang dikeluarkan oleh sel epidermis. Nah, seringkali penggunaan pupuk cair dikatakan tidak efektif oleh petani. Karena apa? Kemampuan serapannya yang tidak terukur. Ditambah lagi, ketika ada cahaya matahari, pupuk tersebut cepat untuk menguap. Kemudian isu terbaru adalah larut atau tercuci jika air hujan turun. Nah, istilah-istilah inilah yang akan menjadi terobosan dari peran pupuk yang berukuran nano yang mampu menembus pori dinding sel pada tanaman tersebut
dan data dari International Journal of Biology tahun 2022 menyebutkan hasil serapan teknologi nano pada nano fertilizer atau pupuk nano ini mencapai 80%. Data dari Department of Soil Science and Agriculture Chemistry, Institute of Agricultural Science dari India menyebutkan betapa pentingnya mereka bertransformasi dari pupuk konvensional menjadi pupuk berteknologi nano. Yang pertama, didapatkan 30% untuk meningkatkan efisiensi penggunaan unsur hara, sehingga pemupukan kita tidak lagi boros-boros lagi. Kemudian, 80 hingga 100 kali lebih hemat bahan kimia. Tentunya ini berkaitan dengan formulasi para tim riset. Yang ketiga, 17 hingga 54% meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian. Dan tentunya dengan penyerapan yang tinggi dapat meminimalisir penguapan. Dan pada akhirnya cita-cita kita untuk pertanian yang berkelanjutan tercapai karena dapat mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan. Boleh di next? Oke. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan perusahaan saya terlebih dahulu. Perusahaan yang bergerak di bidang nano fertilizer saat ini yaitu PT Global Nutri Agrinusa, yaitu perusahaan multinasional berbasis teknologi dan inovasi bidang nutrisi tanaman, serta penyedia solusi pertanian berkelanjutan dalam mewujudkan ekonomi sirkuler. Ada beberapa misi yang sedang kita lakukan. Yang pertama adalah menyediakan produk nutrisi pertanian berbasis teknologi terbarukan dan ramah lingkungan untuk menjawab tantangan pertanian berkelanjutan. Kemudian mengintegrasikan analisis data dan teknologi terbaru ke dalam solusi pertanian berkelanjutan, membangun kemitraan strategis dengan petani, institusi pertanian, dan organisasi terkait lainnya untuk adopsi budaya dan penerapan praktik terbaik. Dan yang terakhir adalah mengedepankan prinsip ekonomi sirkuler dan paket teknologi untuk meningkatkan produktivitas dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Boleh di next? Berikut adalah legalitas perusahaan dari PT Global Nutri Agrinusa dengan NIP, kemudian SK Kumham, dan berlokasi saat ini di Kabupaten Pati. Boleh next? Dan inilah hasil inovasi dari PT Global Nutri Agrinusa, yaitu meluncurkan 3 produk unggulan dengan teknologi nano. Yang pertama adalah Suma SP dengan kandungan hara makro, N, PK, BK, MG, CU, FMO, ZNCO, dan lain sebagainya, dengan hasil uji yang sangat baik, mampu menyerap ke tanaman lebih dari 90% menggunakan teknologi nano, sehingga kami berupaya untuk mendesain bagaimana kebutuhan petani dan kebutuhan tanaman tersebut dapat terpenuhi. Selain itu, kita mempunyai inovasi berbasis teknologi nano organik, yaitu Suma SR dengan metode kerja slow release, dengan si organik 15% dan CN rasio 17,95%. Kenapa Suma SR ini kita desain organik? Suma SR ini dia fokus ke dalam pengisian bibit, pengisian bulir padi, kemudian penambahan bobot bulir, dan juga pada komoditas-komoditas lain seperti buah dan lain sebagainya untuk pemaksimalan bobot dan juga perbanyakan buah. Dan kita tahu kalau misalkan pada saat fase mendekati panen, paling tidak unsur hara kimia yang kita berikan kepada tanaman itu harus seminimal mungkin. Makanya kita berinovasi untuk menjelang panen, kita menggunakan teknologi organik tetapi berkekuatan nano dengan mekanisme kerja slow release. Dan yang terakhir adalah inovasi yang ketiga kami adalah Suma NF dengan teknologi nano fotosintesa berukuran nano dengan hara makro dan mikro yang paling kompleks, yaitu NPK, MGCU, FE, MNZ, NCO, dan sebagainya. Dan dari ketiga inovasi ini yang paling kita highlight adalah keberuntungan kita untuk mendapatkan suatu formulasi di mana magnesium kita tinggi dibandingkan dengan pupuk-pupuk lainnya. Seperti pada Suma SP sebesar 6%, kemudian pada NF mencapai 9,38%, dan kita tahu kalau misalkan hara makro dan mikro majemuk di pasaran hanya sekitar 3%, 4%, dan belum saya ketahui untuk mencapai di angka titik tertinggi tersebut.
Kita tahu fungsi magnesium sangat eh, fundamental untuk tanaman seperti fotosintesis karena akan merangsang pembentukan klorofil pada tanaman dan tentunya akan memperbaiki sifat dari fisiologis tanaman. Suma NF saya highlight lagi karena ini adalah nanofotosintesa. Ini adalah targetnya ketika pemerintah kemarin mencanangkan program agroforestry dan lain sebagainya. Hasil produktivitas dari petani sedikit menurun karena ada tanaman naungan sehingga hasil fotosintesisnya tidak maksimal. Maka kita supply dengan Suma NF dengan teknologi nanofotosintesa. Next. Berikut adalah legalitas dari produk kita. Yang pertama dari Suma SP, hasil edar telah diizinkan oleh Kementerian Pertanian melalui SK Kementannya, kemudian berhasil diuji, hasil uji mutu oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau Indonesia Oil Palm Research Institute, kemudian hasil uji efektivitasnya telah dibuktikan di IPB atau Institut Pertanian Bogor. Next. Untuk Suma SR sendiri, kita juga telah mendapatkan SK Kementan untuk izin edar dengan hasil uji mutu di Universitas Pajajaran dan hasil uji efektivitasnya telah terbukti di Universitas Udayana dan kita berhasil mendapatkan sertifikat SNI. Next. Berikut adalah dokumen perizinan untuk Suma NF. Kita juga telah mendapatkan SK Kementan, izin edar, kemudian hasil uji mutu dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, kemudian hasil uji efektivitas dari IPB University. Untuk Suma NF ini memang kita belum launching, insya Allah akan kita launchingkan tahun ini ataupun tahun depan. Pun telah mendapatkan sertifikat SNI. Boleh di next? Oke, terima kasih. Berikut adalah hasil pengaplikasian dari pupuk nanoteknologi kami. Kebetulan karena ini adalah forum spesial dari Kabupaten Gerobokan, kami tunjukkan hasil pengaplikasian kami di Kabupaten Gerobokan. Ini baru, yaitu pada tanggal 10 Januari 2024, tepatnya 2 hari yang lalu, kami melakukan beberapa perlakuan pada padi, kedelai, dan juga jagung. Nah, ini beberapa dokumentasi ketika hasil dari perlakuan menggunakan pupuk nano, didapatkan hasil akar yang lebih lebat, kemudian tinggi tanaman yang lebih tinggi, dengan hasil anakan yang rata-rata tidak jauh berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Kemudian, kalau misalkan saya izin highlight untuk membahas sedikit, kemarin kita hasil dari perlakuan dari tanaman kedelai, dari kontrol dan perlakuan bisa dilihat dari ruas polong yang kita hitung kemarin dari kontrol sekitar 40, sedangkan pada perlakuan mencapai 60 ruas polong. Kemudian kalau kita lihat gambar kedua dari bawah adalah terbentuknya bintil akar yang optimal dari hasil perlakuan kita. Yaitu kita tahu kalau misalkan bintil akar ini merupakan simbiosis antara akar dengan bakteri Rhizobium japonicum, yang mana dapat berfungsi untuk mengikat unsur nitrogen bebas dan dapat menyuburkan tanah. Maka semakin banyak bintil akar ini pada tanaman kedelai, maka hasil produktivitasnya semakin tinggi. Bisa dilihat perbedaannya, perbanyakan bintil akar di sini. Nah, lebih herannya lagi adalah pada ruas biji polongnya. Jika dilihat kontrol dan perlakuan. Jelas dari visual, karena secara perhitungan data kami belum bisa menunjukkan, tapi secara visual kita lihat hasilnya. Dari segi bentuk ukuran, jelas dari perlakuan nanofotosintesis, mohon maaf, dari perlakuan teknologi nano, penyerapannya lebih optimal, ukurannya lebih besar, kemudian pengisiannya juga lebih optimal. Boleh di next? Oke, jadi mari semuanya, khususnya untuk petani yang ada di Gerobokan, bergabung menjadi petani Suma. Tujuan dari perspektif yang telah kami ubah saat ini yaitu tujuan memupuk menjadikan tanah lebih produktif atau tanah yang produktif. Karena apa? Tanah yang produktif pasti sudah subur, akan tetapi tanah yang subur belum tentu produktif. Kalau misalkan tujuan kita hanya untuk subur, kemudian untuk apa lagi? Kan udah tanahnya udah subur gitu kan. Jadi kita mengubah tanah tersebut menjadi produktif mengacu standar dunia yaitu GAP, Good Agricultural Practice, yang mana kita mengacu lebih sederhanakan lagi yaitu standar Indonesia, IndoGAP, dengan aktivitas budidaya
4 poin yang saya sampaikan yaitu menjamin keamanan dan kualitas pangan, tentunya secara kesehatan dan lain sebagainya. Keuntungan ekonomi, yaitu lebih ekonomis, biaya yang lebih terjangkau, keberlanjutan lingkungan, karena penyerapannya efektif, tentunya tidak ada penguapan ataupun penguapannya sangat sedikit ke lingkungan. Dan terakhir yang kita inginkan, yaitu impian kita adalah kesejahteraan petani itu sendiri. Kemudian produk kita mengacu pada standar Kementerian Pertanian Indonesia. Pupuk Soma ini paling tidak hasil identifikasi kita adalah tepat mutu, tepat dosisnya, tepat tempatnya, tepat jenisnya, tepat waktunya, dan tepat harganya. Next. Berikut adalah contoh dari hasil analisa usaha padi, misalkan 0% Suma, biasanya menggunakan pupuk subsidi ditambah non subsidi, paling tidak hasilnya kita dapatkan di Kabupaten Pati itu modal pupuknya sebesar 2.400.000. Kalau misalkan menggunakan kombinasi Suma 50%, modal pupuknya saja 1.700.000. Untuk full Suma, 1 juta, mohon maaf, yang 50% tadi 1.756.000 sekian, untuk yang full Suma hanya 1.700.000. Dengan hasil analisa panen kita dari masing-masing opsi panen terendah, ini hasil produktivitas panen terendah. Untuk opsi 1 didapatkan 6,3 ton, opsi 2 7,25 ton, dan opsi 3 yaitu 6,9 ton. Dengan pendapatan opsi yang paling baik untuk sinergisme kita dengan program pemerintah, yaitu subsidinya jalan, pupuk semuanya juga jalan. Jadi opsi 2 saat ini menjadi opsi yang paling bagus, yaitu persentase keuntungannya terendah, yaitu 15%, dan terus bisa bertambah seiring penggunaan yang efisien. Next. Oke, selanjutnya, ketika produk ini launching, tentunya akan menjadi sebuah hal tabu karena menjadi suatu hal yang baru. Maka acuan kita adalah bagaimana bisa menghadirkan sebuah pendampingan yang baik untuk para mitra, seperti petani ataupun institusi. Kita mempunyai 2 akses pendampingan. Yang pertama adalah kita membuat sebuah komunitas tani bala. Komunitas tani bala ini merupakan sebuah wadah bagaimana semua petani, institusi, akademisi boleh bertukar pikiran, yang mana setiap hari ataupun setiap beberapa minggu sekali kita mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dari masing-masing daerah. Ini hasil dokumentasi di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita mempunyai akses pendampingan kelintan ataupun klinik tanaman, yaitu kita bekerja sama dengan Dinas POPT Provinsi, bagaimana caranya bisa memaintenance untuk serangan HPT bisa di bawah ambang batas. Jadi nggak usah takut ketika petani menghadapi masalah dalam fase budidaya seperti hama, OPT, dan sebagainya. Kelintan ini siap menjadi solusi edukatif, menyarankan cara pengaplikasian, solusi, hingga pada fase penyelesaian. Sehingga lengkaplah sudah, dan perlu inovasi lagi tentunya, jika produknya sudah bagus, cara penggunaannya seperti apa, terus bentuk pendampingannya seperti apa, kita sudah merencanakannya. Boleh, next. Oke, slide terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPP Kabupaten Grobogan dan semua hadirin yang ada dalam Zoom pada pagi hari ini. Ada sedikit quotes dari kita, yaitu Nusantara sejatinya negeri nan jaya, tanah airnya menghidupkan dunia. Semua hal yang tumbuh berikan makna, itulah perannya untuk semesta. Terima kasih, itu tadi adalah penyampaian saya terkait pupuk nanoteknologi, khususnya di PT GNA.